Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas seputar ternak domba Garut. Ini dalam kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua ya mengenai ternak domba Garut. Dan di hadapan kita kali ini semuanya adalah pembibitan ya. Pembibitan. Dimana untuk pembibitan di sini ini kita namanya adalah breeding ya, breeding. Jadi untuk semua pembibitan ini baik domba jantan ya ataupun bikangan, ini kita semua satukan di sini ya, di satu kandang kawan-kawan. Dan ini juga ya telah kita kolonikan. Nah, ini adalah pejantan-pejantannya nih kawan-kawan ya. Ini adalah salah satu pejantan-pejantan domba yang ada di sini ya. Nah, ini. Balik lagi ke sini ya kawan-kawan. Ini bagi kawan-kawan yang kesusahan ya, bagaimana mau breeding ataukah fattening ya. Jadi ada dua dalam analisis usaha domba Garut ya. Ada yang namanya breeding dan juga ada yang namanya fattening. Untuk fattening sendiri itu adalah seperti ini kawan-kawan. Kita membeli petetan dan kita besarkan. Nah, biasanya untuk fattening ini dilakukan ya, kita membeli domba bibitan-bibitan pejantan ya, pejantan baik itu dari petetan ataupun domba kita langsung beli yang seperti ini ya, yang agak udah besar, biasanya yang agak kurusan, dan kita besarkan sehingga nanti jualnya itu bisa untuk akikahan dan selebihnya ya, yaitu untuk nanti di Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah, jadi kita besarkan dulu sampai segede-gede gini ya, masuk kurban, dan itulah di sana ya akan ketemu harganya ya, akan ketemu harganya di hari raya besar tadi. Nah, itu untuk fattening ya. Dan bagi kawan-kawan ya, jangan merasa bagaimana untuk peternak domba, khususnya di domba Garut, karena biasanya untuk hari raya Idul Adha itu memang sangat lebar sekali ya pasar untuk kita menjualnya. Jadi jangan khawatir tidak terjual ya kawan-kawan. Memang untuk Idul Adha adalah salah satu hari rayanya peternak kawan-kawan, khususnya di domba ya. Nah, dan balik lagi ya, itu adalah selintas mengenai fattening. Dan yang kedua adalah breeding kawan-kawan. Biasanya untuk breeding ini kita membeli pembibitan ya seperti ini, baik itu jantan ataupun bikangan. Apa itu jantan? Jantan itu adalah anakan domba ya kawan-kawan, anakan domba betina yang belum pernah melahirkan. Nah, itu disebutnya jantan. Dan yang kedua ada yang disebut dengan yang namanya bikang. Nah, ini ya, ini adalah bikangan kawan-kawan. Jadi bikangan itu adalah domba di mana domba tersebut sudah pernah melahirkan. Nah, itu disebutnya dengan bikang ya, kalau bahasa Sundanya tuh disebut dengan bikang. Dan untuk breeding sendiri itu kawan-kawan itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu ada sistem koloni ya, sistem koloni full pejantan kawan-kawan. Jadi misalkan ini untuk satu sekatan ini ya, ini satu sekatan ini ada 3 ekor ya, ada 3 ekor, ini juga 3 ekor, dan yang di sana tuh itu ada 2 ekor. Jadi dalam satu sekatan ini, karena memang ini sekatannya kecil ya, masuknya 3 ekor, kita masukkan
domba pejantannya ya, misalkan yang ini dimasukkan ke sini, dan nanti terjadilah breedingnya di sini kawan-kawan ya. Jadi kita tidak usah mengeluarkan domba satu persatu untuk dikeluarkan atau dipijahkan dengan pejantan. Cukup kita mengambil pejantannya saja dan kita masukkan ke sini, maka nanti juga akan terjadi secara alami kawan-kawan, akan terjadi secara alami di sini. Dan kita tidak perlu juga ya mengetahui apakah domba itu misalkan lagi birahi atau tidak, karena memang alamiah domba itu sendiri ya yang akan melihat nanti. Dan memang untuk cara ini kawan-kawan ya, ini tergolong 99% berhasil. 99% berhasil, produksinya itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali dibandingkan dengan yang kedua kawan-kawan. Yang kedua ada yang namanya breeding ya, breeding individu. Biasanya ini satu persatu dombanya kita keluarkan dan kita pijahkan ya, misalkan dengan domba yang ini nih, misalkan dengan domba yang ini satu persatu, dan itu biasanya kalau untuk pemula ya, kadang berhasil kadang enggak kawan-kawan, kadang berhasil kadang enggak. Dan ini saya juga sudah berpengalaman ya. Jadi kita keluarkan dan kita pijahkan, dan ternyata udah hampir 1 tahun dulu ya, udah hampir 1 tahun itu tidak melahirkan ya, bunting pun tidak. Dan itu terkenalnya dengan yang namanya bajir kawan-kawan, yang namanya bajir. Dan itu tentu saja sangat merugikan sekali kepada kita ya sebagai petani. Jadi jangankan untung, malah rugi ya, karena yang namanya ngarit itu sendiri itu tidak segampang yang kita bayangkan ya. Setiap hari kita ngarit bertahun-tahun misalkan, atau berbulan-bulan dombanya tidak hamil, dan tentu saja itu sangat merugikan, merugikan waktu dan merugikan biaya kawan-kawan. Nah, tips bagi kawan-kawan, terutama ini untuk peternak pemula, lebih baik seperti ini ya, seperti ini. Misalkan kita bikin kandang nih, disesuaikan dengan ukuran aja ya kawan-kawan, disesuaikan dengan ukuran. Tidak ada tidak ada kandang yang baku ya, misalkan harus ukuran segini, harus ukuran segini. Kalau saya sendiri itu tidak ada ukuran baku ya. Yang terpenting disesuaikan saja dengan lahan teman-teman ya, lahan teman-teman. Kalau misalkan lahannya ini cukup untuk 3 ya udah ya, ini cukup 3 juga cukup. Dan tentu saja lebih bagusnya ya, misalkan ini kita mempunyai 3 ekor, harus minimal kita punya pamijahnya ya, supaya tidak terlewatkan untuk masa-masa birahinya. Dan itu bisa saja nanti terkenanya bajir ya kalau tidak ada pejantannya. Nah, ini memang cara ini sangat efektif sekali ya, sangat efektif sekali. Dan tentu itu 99% berhasil ya, 99% berhasil. Nah, dan mungkin itu saja ya kawan-kawan, informasi mengenai breeding ya, mengenai breeding. Semoga kawan-kawan khususnya bagi pemula ya bisa secepatnya ya mempunyai hasil dari breeding itu sendiri. Tetap semangat ya, salam sukses, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.